Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrika Novitasari dengan NIM 19445467 KT 09065. Di sini saya akan memaparkan terkait review jurnal dari tugas yang kemarin. Untuk topik yang pertama yaitu terkait dengan kondisi tapak di mangrove. Uh, Jurnal ini dengan judul Pola Tanam Propagul dan Bibit Rhizophora stylosa Griff pada Tapak Berlumpur di Areal Rehabilitasi Mangrove Desa Mendalok. Jurnal ini ditulis oleh Risa Nopinilianti, Burhanuddin, dan Sofwan Anwari dengan nama Jurnal Tengkawang tahun 2020 volume 10 nomor 1 halaman 45 sampai 61. Untuk pendahuluannya, ekosistem mangrove sangat viabel. Mangrove yang rusak mampu memulihkan diri jika faktor-faktor lingkungan mendukung seperti pola hidrologi, kondisi tanah, dan ketersediaan propagul. Apabila faktor lingkungan mangrove tidak terpenuhi, maka perlu regenerasi buatan melalui rehabilitasi mangrove. Kesesuaian jenis sangat penting dalam upaya rehabilitasi mangrove pada kawasan yang rusak atau reforestasi pada tanah baru yang baru terbentuk di kawasan pesisir seperti itu. Kemudian rehabilitasi umumnya dengan penanaman jenis Rhizophora. Salah satunya yaitu Rhizophora stylosa. Jenis ini merupakan spesies pioner di hutan mangrove yang memiliki arti penting dalam kestabilan hutan mangrove. Keberhasilan pertumbuhan mangrove dipengaruhi oleh tempat tumbuh atau substrat tanah itu sendiri. Desa Mendalok merupakan salah satu desa di Kabupaten Mempawah, merupakan salah satu areal rehabilitasi mangrove di Kalimantan Barat. Terdapat areal tanpa vegetasi dengan substrat berlumpur yang potensial untuk ditanami mangrove. Rehabilitasi mangrove menggunakan bibit menunjukkan persentase kelebihan yang rendah, sehingga biasanya dilakukan penanaman propagul yang diikat bersama dengan bibit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat pertumbuhan propagul dan bibit Rhizophora stylosa pada tapak berlumpur dengan pola tanam bujur sangkar dan pola tanam cluster. Metode penelitian yang digunakan yaitu untuk waktu dan lokasi penelitian sendiri dilakukan pada areal rehabilitasi mangrove di Desa Mendalok, Kabupaten Mempawah. Untuk waktu penelitiannya sendiri dilaksanakan pada bulan Juni sampai September tahun 2017. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu dilakukan survei dan penentuan lokasi penelitian, kemudian dibuat denah lapangan. Untuk langkah yang kedua yaitu penyiapan peralatan, penyiapan sumber anakan berupa propagul dan bibit Rhizophora stylosa, dan pengingkatan propagul pada ajir dilakukan sebelum propagul diangkat ke lapangan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu penanaman sesuai dengan denah lapangan yang sudah dibuat, kemudian pemancangan ajir dan peningkatan bibit pada ajir, dan pengukuran tinggi, diameter, dan jumlah daun awal pada bibit. Dan langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman, pengambilan sampel tanah, serta pengukuran diameter dan jumlah daun akhir pada bibit dan propagul. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan percobaan faktorial 2x2 dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut, yaitu yang pertama bibit Rhizophora stylosa dengan penanaman pola bujur sangkar, yang kedua bibit Rhizophora stylosa dengan penanaman pola cluster, yang ketiga dengan propagul Rhizophora stylosa dengan penanaman pola bujur sangkar, dan yang keempat propagul Rhizophora stylosa dengan penanaman pola cluster. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Kemudian dilakukan pengukuran parameter pertumbuhan bibit dan propagul Rhizophora stylosa meliputi persen hidup, pertumbuhan tinggi, pertumbuhan diameter, pertumbuhan jumlah daun. Selain itu juga dilakukan analisis kandungan sifat fisik dan kimia pada tanah. Untuk hasilnya diperoleh bahwa tapak yang digunakan pada lokasi penelitian merupakan substrat berlumpur dengan tekstur debu 60,44%, liat 38,02% dan pasir 1,54%. Dengan kondisi tersebut dan kondisi tapak tersebut,
diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu persen tumbuh terbaik ditunjukkan oleh perlakuan A2B1 sebesar 69,33%. Kemudian untuk pertumbuhan tinggi terbaik adalah perlakuan A2B2 yaitu sebesar 13,94 cm. Pertumbuhan diameter terbaik adalah perlakuan A1B1 dan A1B2 yaitu 0,4 cm, serta pertumbuhan jumlah daun terbaik adalah perlakuan A1B1 yaitu sebanyak 8,48 helai. Kesimpulan dari jurnal yang direview ini yaitu persen hidup Rhizophora stylosa pada umur 4 bulan dipengaruhi oleh sumber anakan, sedangkan pola tanam tidak mempengaruhi persen hidup. Perlakuan sumber anakan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, diameter, dan jumlah daun Rhizophora stylosa. Propagule menunjukkan pertumbuhan tinggi lebih baik dibandingkan dengan bibit. Bibit menunjukkan pertumbuhan diameter dan pertumbuhan jumlah daun lebih baik dibandingkan propagule. Perlakuan dengan pola tanam bujur sangkar dan pola tanam klaster belum menunjukkan perbedaan nyata terhadap persen tumbuh dengan tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap persen hidup, pertumbuhan tinggi, pertumbuhan diameter, dan pertumbuhan jumlah daun pada propagule dan bibit Rhizophora stylosa pada sampai umur 4 bulan penanaman. Dari jurnal ini dapat diidentifikasi kelebihannya yaitu yang pertama, penulis mampu memaparkan hasil data dengan baik, dilengkapi dengan tabel dan grafik, sehingga lebih mudah untuk dipahami, serta dilengkapi dengan gambar di lapangan. Sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran seperti itu. Yang kedua, yaitu penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasannya. Yang ketiga, penulis mampu menjelaskan langkah kerja dengan jelas dan efektif. Yang keempat, penulis memberikan saran yang jelas mengenai penanaman Rhizophora stylosa untuk kegiatan rehabilitasi mangrove pada tapak berlumpur. Untuk kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, gambar peta yang termuat dalam jurnal tidak ada identitas pembuat peta. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dari jurnal pada bagian nama jurnal itu tidak menggunakan huruf miring. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku pada bagian judul buku itu juga tidak menggunakan huruf miring. Sekian untuk jurnal yang pertama ini. Untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Sebaran propagule di kawasan mangrove Sungai Gemuruh, Kecamatan Koto 9, Tarusan, Kabupaten Pasisir Selatan. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Dafikri, Eni Kamal, Harviandri Damanhuri dengan nama jurnal yaitu Journal of Aquatic and Fisheries Science. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022, volume 1, nomor 1 dengan halaman 34 sampai 39. Untuk pendahuluan dari jurnal ini, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir sebagai ekosistem peralihan antara daratan dan lautan. Mangrove memiliki bunga yang nantinya akan membentuk buah dan biasanya disebut dengan propagule. Propagule itu seperti pada gambar ini atau juga bisa seperti ini. Bentuk propagule ini bisa berbeda-beda tergantung dari spesiesnya. Propagule dapat tumbuh secara alami saat terjatuh dari atas ranting pohon mangrove, kemudian menancap pada substrat di sekitarnya menjadi semai dan dapat tumbuh menjadi pohon. Perbedaan jenis substrat dan kondisi pasang surut pada ekosistem mangrove secara khas dapat membentuk pola ionasi yang khas pula. Pola ionasi tersebut dapat dilihat berdasarkan jenis mangrove yang dapat tumbuh pada substrat tertentu dan dengan kadar salinitas tertentu pula. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran propagule di kawasan mangrove Sungai Gemuruh. Penelitian ini dilakukan dengan lokasi dan waktu yaitu dilaksanakan di kawasan mangrove Sungai Gemuruh, Kecamatan Koto 9, Tarusan. Dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Untuk metode pengambilan datanya sendiri yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primernya yang digunakan merupakan hasil dari transek atau pengamatan langsung di lapangan dan pengukuran parameter fisika dan kimianya. Untuk data sekundernya yaitu meliputi luas kawasan mangrove dan data salinitas bulanan atau tahunan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari balai atau instansi terkait yang
berupa data kawasan mangrove, lokasi penelitian, luas wilayah, dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian pengambilan data fisik kimia menggunakan metode purposive random sampling atau pengambilan data secara acak dengan menentukan 3 titik stasiun pengamatan dan menentukan 3 plot pada masing-masing stasiun sebagai pengulangannya. Kemudian untuk pemetaan propagul sendiri dilakukan pada 2 stasiun pengamatan dengan masing-masing transek garis memiliki 3 plot berukuran 5 kali 5 meter dan 3 plot berukuran 10 kali 10 meter. Data sebaran propagul diolah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan pemetaan sebaran propagul menggunakan software ArcGIS. Untuk analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis vegetatif propagul, yaitu dilakukan dengan analisis vegetasi propagul yang digunakan adalah metode peta dengan unit contoh berupa jalur atau transek yang berukuran 10 kali 80 meter sebanyak 2 jalur. Di dalam setiap unit contoh atau jalur secara nested sampling dibuat sub-sub unit contoh untuk memudahkan analisis, yakni 5,5 kali 5 meter dan 10 kali 10 meter. Kemudian dihitung indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman dari mangrove pada lokasi penelitian. Untuk hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu yang pertama pada stasiun 1 ditemukan 2 jenis propagul mangrove yaitu Rhizophora apiculata dan Rhizophora stylosa. Pada stasiun tersebut didominasi oleh propagul jenis Rhizophora stylosa. Kemudian pada stasiun 2 ditemukan 5 jenis propagul mangrove yaitu dengan jenis Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Sonerati alba, dan Nipah vulgaris. Pada stasiun tersebut didominasi oleh propagul jenis Rhizophora mucronata. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa zonasi mangrove masih terjaga dengan baik dikarenakan propagul masih tumbuh di sekitar pohon induknya dengan proses jatuhnya buah dari ranting pohon bakau ke substrat atau dengan tumbuh secara alami dan zona mangrove masih menggambarkan kesesuaian dengan karakteristik lingkungan tempat jenis propagul berkembang. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai indeks keanekaragaman propagul mangrove tergolong dalam kriteria tinggi semua, yaitu pada stasiun 1 bernilai 6,19 dan stasiun 2 bernilai 48,87. Jenis propagul yang mendominasi pada stasiun 1 adalah Rhizophora stylosa dan pada stasiun 2 didominasi oleh propagul jenis Rhizophora mucronata. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal ini, yaitu penulis mampu memaparkan abstrak dengan jelas dan mampu mewakili isi jurnalnya. Kemudian penulis melengkapi hasil data dengan peta yang menarik, lengkap, dan informatif. Karena dengan peta ini dapat meningkatkan nilai lebih dari jurnal itu, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu pemaparan hasil dan pembahasan kurang jelas dan terlalu singkat-singkat seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat kalimat yang sama namun memiliki stasi yang berbeda. Contohnya pada kalimat seperti ini yang Ionasi ini sedikit lebih tinggi dan biasa didominasi oleh Bruguera cylindrica ke arah daratan tinggi lagi ke arah daratan lagi. Ionasi yang didominasi oleh Rhizophora mucronata dan Rhizophora apiculata. Jenis Rhizophora mucronata lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan lumpur yang agak dalam. Pada halaman 37 di jurnal tertulis citasi yaitu dari Muhtadi et al. 2016-2020. Sedangkan pada halaman 39 juga terdapat kalimat yang sama seperti itu, namun tertulis citasinya Tholib 2008. Yang ketiga, yaitu di dalam metode dituliskan terdapat pengukuran parameter fisik kimia sebagai data primernya. Namun pada bagian hasil dan pembahasan tidak dipaparkan hasil tersebut seperti itu. Kemudian yang nomor 4, di dalam metode terdapat analisis data dengan perhitungan INP dan indeks keanekaragamannya. Namun di bagian hasil dan pembahasan tidak dipaparkan analisis tersebut. Hasil indeks keanekaragaman jenis hanya dipaparkan pada bagian kesimpulannya saja secara singkat. Sedangkan hasil INP sama sekali tidak ada di dalam jurnal.
penelitian dari yang jurnal 1. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, yaitu terkait dengan judul Evaluasi Tegakan Mangrove Hasil Rehabilitasi dengan Teknik Hulu dan jurnal ini dituliskan oleh Reina Azhari, Cecep Kusmana, dan Budi Kuncahyo dengan nama jurnal yaitu Jurnal Silviculture Tropika tahun 2018 volume 9 nomor 3 halaman 175 sampai 181. Untuk pendahuluannya, konversi mangrove menjadi tambak ditangani sebagai penyebab terbesar degradasi mangrove. Rehabilitasi dan restorasi mangrove dilakukan untuk mencegah degradasi lebih lanjut lagi. Di Indonesia, rehabilitasi lebih banyak dilakukan di lokasi yang terdegradasi karena pemanenan kayu dengan sistem tebang habis, konversi menjadi tambak, dan tekanan penduduk. Rehabilitasi mangrove di bekas tambak menuai kesulitan tersendiri karena seringkali tanahnya mengandung asam sulfat yang dapat berbahaya ketika teroksidasi. Selain itu, air di bekas tambak tergenang cukup dalam yang menyebabkan sulitnya semai untuk tumbuh secara alami di lokasi seperti ini. Penanaman dengan teknik gerudan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan rehabilitasi mangrove pada lahan-lahan yang tergenang di air yang dalam. Evaluasi tegakan dalam program rehabilitasi ini penting untuk dilakukan untuk melihat sejauh mana penanaman yang telah dilakukan berhasil dalam merehabilitasi kawasan yang semula terdegradasi. Karena pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka perlu juga melihat keterkaitan antara faktor-faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur pertumbuhan mangrove yang ditanam dengan teknik hutan, mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove dan menganalisis hubungan mereka yaitu faktor lingkungan dan pertumbuhannya. Teknik hutan itu dilakukan dengan seperti pada gambar ini. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan mangrove Angke Kapuk Tol Sediatmo pada bulan Oktober 2016 sampai Februari 2017. Untuk metode pengambilan datanya yaitu pengukuran dilakukan pada 40 guludan. Dilakukan pada 40 guludan contoh pada tahun tanam 2010, 2019, 2011, 2012, dan 2013. Pengumpulan data di lapangan yaitu meliputi data biotik dan abiotiknya. Data biotik yang diambil yaitu meliputi populasi pohon, serta pengukuran tinggi dan diameter pohon. Sedangkan data abiotik yaitu berupa pengukuran faktor lingkungan yang meliputi kedalaman air, pH tanah, karakter fisik tanah yang berupa fraksi liat, pasir, dan lumpur, kemudian salinitas dan kandungan unsur hara makronya yang meliputi NPK, Ca, dan Mg. Untuk analisis datanya, keterkaitan antara tegakan mangrove dengan faktor lingkungan fisik dianalisis dengan analisis regresi untuk melihat pengaruh faktor lingkungan terhadap keseluruhan variabel tegakan. Maka dilakukan analisis Structural Equation Modeling atau SEM menggunakan software AMOS 18. Untuk hasil pembahasannya dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik tegakan mangrove. Pada lokasi penelitian ini menggunakan jarak tanam 0,5 meter kali 0,5 meter. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 200 bibit per guludan dengan menggunakan jenis Rhizophora mucronata. Hingga penelitian dilakukan, persentase bibit yang bertahan hidup kurang dari 50%. Tegakan di lokasi penelitian termasuk dalam kategori panjang. Dari segi basal area, nilai terbesar ditunjukkan oleh guludan tahun 2010 dan 2013. Untuk guludan tahun 2011 dan 2012 memiliki basal area yang kurang dari 10 meter persegi per hektarnya. Tumbuhnya jenis Soneratia caseolaris secara alami dan mengokupasi ruang tumbuh Rhizophora mucronata di kedua guludan tersebut adalah penyebabnya. Basal area dari Soneratia caseolaris pada guludan di kedua tahun tersebut bakal lebih besar dibandingkan Rhizophora mucronata yang ditanam, sehingga ini menyebabkan basal area dari Rhizophora mucronata itu semakin sedikit karena adanya
Sonera caseolaris yang tumbuh secara alami. Kemudian proporsi guldan yang diserang gulma mencapai 35% dari keseluruhan guldan yang ada. Guldan tahun 2012 dan 2019 menempati posisi teratas dengan proporsi masing-masing 53,33% dan 40%. Kemudian yang kedua yaitu mengenai karakteristik lingkungan fisik mangrove. Pada lokasi, penelitian yang digunakan menunjukkan salinitas air di semua titik pengukuran sebesar 0 ppm. Secara keseluruhan, rata-rata suhu udara selama pengukuran berlangsung sebesar 27,63 plus minus 0,38 derajat Celcius. Sementara itu, untuk kelembaban udaranya rata-rata sebesar 68,08 plus minus 1,74%. Kelompok guldan tahun 2011 semuanya dalam kondisi tergenang dan rata-rata tinggi muka airnya atau TMA di dalam guldannya pun paling tinggi dibandingkan dengan kelompok guldan lain yaitu 18,32%. Kemudian untuk proporsi guldan tergenang tertinggi berikutnya ditempati oleh kelompok guldan tahun 2012 yaitu sebesar 86,67%. Meskipun demikian, walaupun guldan tergenangnya itu cukup besar, namun kondisi tinggi muka air dalam guldan 2012 ini memiliki rata-rata 7,41% yang nilai tersebut lebih rendah daripada tahun 2013 yaitu 10,84 cm. Kemudian proporsi guldan tergenang dan rata-rata tinggi muka air dalam guldan terendah yaitu pada kelompok guldan tahun 2010 masing-masing sebesar 20% dan 4,68 cm. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa fraksi liat mendominasi dari 3 kelompok guldan, yaitu guldan tahun 2013, tahun 2012, dan 2010. Sedangkan untuk guldan tahun 2011 justru didominasi oleh fraksi pasir. Kelas tekstur tanah di lokasi penelitian juga sebagian besar yaitu liat, hanya guldan tahun 2011 saja yang termasuk dalam lempung liat berpasir. Kemudian pembahasan ketiga itu mengenai hubungan tegakan mangrove dengan faktor lingkungannya. Secara umum parameter-parameter lingkungan yang signifikan dengan parameter tegakan yaitu dengan nilai P kurang dari 0,001 yaitu diantaranya unsur hara nitrogen total, fosfor, magnesium, kalsium, natrium, komposisi tekstur liat, KTK, salinitas tanah, pH tanah, dan tinggi muka air dalam guldan. Unsur hara yang paling mempengaruhi pertumbuhan tegakan mangrove di guldan adalah kandungan nitrogen dalam tanah. Namun nilai nitrogen di guldan berada dalam kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh cukup banyaknya guldan yang terendam air. Meskipun demikian, tegakan mangrove dapat tumbuh dengan baik walaupun kondisi tanahnya miskin hara. Sebab mangrove memiliki strategi mengelola hara dengan baik yang berasal dari strategi siklus hara dan konservasi hara yang efisien. Yang selanjutnya untuk kandungan fosfor dalam tanah di guldan berpengaruh pada pertumbuhan Rhizophora mucronata. Namun kandungannya di dalam tanah tergolong sangat rendah. Untuk unsur kalium nampaknya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tegakan mangrove. Meskipun kandungan kalium di lokasi penelitian tergolong sangat tinggi. Ketersediaan kalium berperan dalam perkembangan akar, mempertinggi daya tahan tumbuhan terhadap kekeringan. Kemudian untuk unsur natrium berpengaruh pada pertumbuhan Rhizophora mucronata. Unsur natrium esensial bagi tanaman tumbuhan yang hidup pada daerah dengan salinitas tinggi. Karena unsur ini terlibat dalam pergerakan air atau osmosis dan keseimbangan ion di dalam tanah. Natrium berpengaruh baik pada tumbuhan yang hidup di daerah miskin kalium. Karena unsur ini dapat menggantikan sebagian fungsi dari kalium. Kemudian untuk unsur selanjutnya yaitu ada kalsium dan magnesium juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove, terutama untuk Soneratia caseolaris. Kandungan keduanya berada dalam kategori sangat tinggi. Kehadiran kalsium yang merupakan kation yang cukup tinggi dalam tanah sebab dapat mengurangi efek kemasaman. Selain itu, peran kalsium
dalam pertumbuhan vegetasi, yaitu sebagai penyusun dinding sel dan berperan dalam pembelahan sel. Unsur hara magnesium dalam tanah berperan dalam pembentukan klorofil pada tumbuhan. Untuk salinitas tanah di lokasi penelitian tergolong agak salin dan diketahui berpengaruh pada pertumbuhan tegakan di dalam guludan. Begitu juga dengan genangan air dalam guludan. Untuk gulma, terlihat tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan tegakan di dalam guludan. Contoh yang saat ini berada pada fase panjang. Namun kehadiran gulma sebenarnya menjadi ancaman serius di awal periode penanaman, karena dapat menginvasi lahan yang digunakan untuk penanaman. Untuk kesimpulan dari jurnal ini dapat diperoleh yaitu Rhizophora mucronata tumbuh dengan baik di guludan diikuti dengan pertumbuhan Sonaritas Sonaratia cassiolaris secara alami. Keduanya didominasi oleh individu pada fase panjang. Persaingan antar jenis maupun sama jenis tidak dapat dihindarkan, dan hal ini mempengaruhi pertumbuhan tegakan di dalam guludan. Untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove di dalam guludan adalah unsur hara endotal, fosfor, magnesium, kalsium, natrium, komposisi tekstur liat, KTK, salinitas tanah, pH tanah, dan tinggi muka air dalam guludan. Untuk analisis kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, penulis mampu memaparkan pembahasan setiap komponennya dengan jelas. Penulis melengkapi hasil data dengan tabel dan diagram sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis melengkapi metode dengan peta lokasi penelitian yang cukup lengkap komponennya. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu penulisan abstrak hanya menggunakan bahasa Inggris saja, tidak dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, metode pengambilan data tidak disebutkan menggunakan teknik apa. Terus yang ketiga yaitu di dalam tujuan penelitian disebutkan untuk menganalisis hubungan keduanya, yaitu yang dimaksudkan untuk hubungan antara pertumbuhan mangrove dan faktor lingkungannya. Namun di bagian kesimpulan tidak ada paparan hubungan tersebut, apakah faktor lingkungan yang ada menunjukkan hubungan yang mendukung atau menghambat pertumbuhan saja. Dalam kesimpulan hanya dipaparkan bahwa faktor-faktor lingkungan itu memberikan pengaruh pada pertumbuhan mangrove, namun tidak dijelaskan apakah pertumbuhan itu bersifat mendukung atau menghambat. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk review jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.